Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini Ibu bisa menyapa kalian lewat video ini dengan Bu Aditya Eka Marliana. Masih ingat ya tentunya? Ya, kali ini Ibu masih mengajar biologi kelas 10. Ya, untuk anak-anakku yang kelas 10, perkenalkan ini Bu Guru biologinya ya. Nah, sebelumnya untuk ke materi biologi bab pertama, di sini banyak sekali produk-produk dari SMK Ma'arif NU2 Aji Barang ya. Nah, yang pertama ada serai sop. Ini baunya sangat wangi sekali. Buat mandi enak. Kemudian bisa untuk cuci tangan juga bisa. Dan di sini jangan lupa kalau kita mau pergi kemana-mana bawa hand sanitizer karena sekarang lagi pandemi COVID, jadi harus selalu higienis dimanapun. Oke, berikutnya kita ada produk Teva yang ketiga adalah untuk pembersih ataupun mengkilapkan kendaraan kalian ya, bisa motor ataupun mobil kalian, tentunya nanti jadi kelihatan lebih celing. Nah, oke, untuk produk Tevanya ini kita udah best seller sekali semuanya, sangat sekali diminati oleh masyarakat. Silahkan bisa kalian nanti tawarkan ke lingkungan keluarga. Nah, langsung saja. Untuk bab yang pertama di pelajaran biologi kali ini adalah bab keanekaragaman hayati, di mana dalam 1 tahun sebenarnya nanti ada 9 bab. Dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama nanti kita akan belajar insya Allah sampai dengan 5 bab, dan semester yang kedua ada 4 bab. Nah, semester pertama ini nanti akan dibagi lagi menjadi 2. Nah, nanti kalian akan ada ujian PTS atau ujian tengah semester ya. Nah, ujian tengah semester ini nanti Ibu akan berikan 3 bab. Bab yang pertama adalah bab keanekaragaman hayati. Seperti yang sebelumnya Ibu sudah pernah sampaikan, ada yang masih ingat ya, dibuka lagi materinya yang sudah Ibu kirimkan lewat classroom. Kalian sudah baca mungkin, dan pasti sudah baca karena beberapa ada tugas yang Ibu kirimkan. Nah, untuk mengingat kembali, review kembali, untuk keanekaragaman hayati adalah apa ya? Keanekaragaman di sini adalah beragamnya makhluk hidup. Beraneka ragam, banyak macam. Keanekaragaman makhluk hidup bisa dilihat dari keseluruhan variasi antara gen, jenis, maupun ekosistem yang ada di dalam suatu daerah. Ya, kemudian kemarin juga ada 3 tingkatan. 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Ya. Untuk tingkat gen di sini adalah variasi beberapa atau macam-macam variasi di dalam suatu spesies. Nah, misal nih di keluarga kalian, bapak, ibu, kakak, adik, terutama kakak dan adik kamu mungkin, lihat apakah ada perbedaan antara kalian. Misal kakak rambutnya lurus, adik rambutnya bergelombang. Nah, itu termasuk salah satu keanekaragaman tingkat gen. Oke. Lalu yang kedua, tingkat jenis. Ini variasi yang terdapat pada berbagai jenis ataupun spesies, tetapi mereka masih dalam satu famili atau keluarga. Nah, kemarin sudah contohnya adalah ada pohon palem, kelapa, aren. Nah, itu merupakan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Jadi mereka beda jenis tapi masih dalam satu keluarga atau famili. Yang ketiga, kemarin ada tingkat ekosistem. Di sini ekosistem terjadi karena apa? Karena adanya kondisi lingkungan yang berbeda-beda dengan sekelompok faktor biotik dan abiotik.
biotik ya. Ini yang membedakan, ada ekosistem sawah, ekosistem di laut, ekosistem danau, ekosistem kolam. Nah, masing-masing ekosistem tersebut pastinya makhluk hidupnya juga berbeda-beda. Ini yang dikatakan tingkat ekosistem. Nah, selanjutnya Ibu akan lebih penjelasan lagi ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Dilihat dari persebarannya, di sini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora apa ya? Tumbuhan, betul, tumbuhan. Kemudian hewan, yang kedua atau fauna. Nah, yang pertama dulu, persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia ini masuk dalam kawasan Malaysiana. Apa itu kawasan Malaysiana? Itu adalah terdiri dari ada bagian Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Itu adalah kawasan Malaysiana ya. Kemudian persebaran flora di Indonesia ini tidak merata. Maksudnya apa? Tidak semuanya sama, berbeda-beda. Nah, diantaranya ada kawasan di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Ya, hutan hujan tropis ini tersebar di daerah Kalimantan, yaitu di sana mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi atau berbagai macam jenis. Kemudian ada yang untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, kemudian ada Kepulauan Sunda, dan yang lainnya ini mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah di daerah Kalimantan. Selanjutnya, kemarin ada yang mengatakan, Ibu, saya pernah dengar nih di SMP ada tumbuhan Rafflesia arnoldii, ada bunga bangkai. Kok saya tidak menemukan ya di Jawa? Saya tidak pernah melihat Bu di sini secara nyata. Saya melihatnya di foto. Nah, kenapa? Nah, itu adalah merupakan salah satu spesies endemik. Apa itu endemik? Jadi hanya spesies lokal yang ada ataupun yang hanya bisa hidup di daerah tertentu saja, yaitu khususnya kayak yang tadi bunga bangkai ya. Kemudian flora di Indonesia tadi yang sudah saya katakan ini masuk ke dalam kawasan Malaysiana. Apa sih ciri-ciri Malaysiana? Yaitu di Indonesia termasuk kawasan Malaysiana. Ciri-cirinya adalah yang pertama, curah hujannya relatif tinggi. Yang kedua, didominasi oleh pohon, lalu pepohonan ya. Yang ketiga, banyak ditemukannya bunga anggrek dan rotan. Yang keempat, banyak berbagai jenis tumbuhan buah-buahan ya. Selanjutnya, contoh yang tadi di Kalimantan itu termasuk adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini ciri-cirinya bagaimana? Kenapa kok bisa mempunyai keanekaragaman yang tinggi? Ternyata karena satu, di Kalimantan ini mempunyai tingkat kelembaban yang tinggi ya. Nah, selain kelembaban yang tinggi, ciri-ciri yang lain yang dikatakan dia sebagai hutan hujan tropis, tumbuhannya heterogen. Heterogen itu apa ya? Heterogen adalah tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi jenisnya banyak ya, heterogen, kelembaban tinggi. Kemudian selain di Kalimantan bisa ditemukan di mana lagi? Ternyata juga bisa ditemukan di daerah Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Contoh tumbuhan yang ditemukan di hutan hujan tropis diantaranya ada bisa ditemukan rotan, kamper,
kemudian meranti dan juga damar. Yang kedua dikatakan sebagai hutan musim. Tadi sudah hutan hujan tropis, yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim ini biasanya terdapat di sebagian Pulau Jawa. Ciri-cirinya adalah tumbuhannya homogen. Homogen itu adalah seragam, sejenis. Jadi banyaknya tumbuhan ini sama, ya. Dan dengan daun yang ciri-cirinya biasanya meranggas di musim kemarau. Apa ya meranggas? Ya, meranggas itu adalah menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Kemudian yang ketiga adalah sabana. Nah, sabana ini adalah padang rumput yang diselingi semak-semak. Banyak terdapat di daerah Madura, lalu di daerah Tinggi Gayo. Ya. Yang berikutnya yang keempat adalah stepa. Stepa ini padang rumput yang sangat luas, tidak ada semak-semaknya ya. Kalau ada semak-semaknya namanya sabana, tapi kalau hanya padang rumput yang luas saja namanya stepa. Terdapat di Sumbawa, Flores ataupun Nusa Tenggara Timur. Ya. Itu Ibu sudah jelaskan persebaran flora di Indonesia, dibagi menjadi 4 daerah: hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, dan sabana. Ya, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah persebaran fauna ataupun hewan di Indonesia. Nah, yang membuat Indonesia memiliki atau dibagi kawasannya, kawasan faunanya ini adalah karena ada garis Wallace dan garis Weber. Ya. Garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Nah, bagian barat ini nanti yang disebut sebagai fauna kawasan daerah oriental. Sedangkan yang daerah timur nanti akan disebut sebagai daerah, ya, itu garis Weber yang membagi atau memisahkan daerah barat dan daerah timur. Sekarang yang kedua ada garis tadi garis Wallace ya. Nah, selanjutnya garis Weber. Garis Weber ini yang memisahkan fauna Indonesia bagian timur dengan bagian tengah. Nah, yang daerah ini sering disebut sebagai daerah peralihan. Ya, peralihan itu antara wilayah oriental dengan wilayah Australian. Saya ulangi, garis Wallace adalah yang memisahkan daerah barat dengan timur, sedangkan garis Weber itu yang memisahkan antara bagian timur dengan bagian tengah, ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari hewan daerah oriental, ya. Yang pertama, daerah oriental itu adalah bagian Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, itu merupakan oriental. Banyak ditemukan mamalia berukuran besar. Yang ketiga, terdapat banyak jenis kera. Yang keempat, terdapat burung-burung yang berwarna kurang menarik, tetapi suaranya merdu. Ya. Yang kelima, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Nah, itu adalah ciri-ciri daerah oriental, area Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera dan Kalimantan. Itu bagian barat ya, kalau yang oriental. Sekarang kita ke bagian timur, yaitu daerah Australian. Nah, di daerah Australian ini meliputi Papua dan juga pulau-pulau sekitarnya. Nah, ciri-cirinya hewan atau fauna di bagian Australian ini mamalianya berukuran kecil.
Kemudian banyak hewan berkantong, yaitu seperti kanguru. Selanjutnya yang keempat, tidak terdapat spesies kera. Yang terakhir, banyak burung yang berwarna menarik namun suaranya kurang merdu. Nah ya, burung yang menarik cendrawasih itu warnanya indah ya. Nah, itu adalah ciri dari daerah Australian. Daerah yang ketiga yaitu peralihan antara daerah tengah dan daerah timur. Itu peralihan atau sering disebut sebagai Australian. Ini meliputi daerahnya adalah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya hewan di sini adalah hewannya endemik. Yang seperti apa ya? Endemik, hanya hewan tertentu saja yang bisa hidup di situ, ya. Serta hewannya itu kalau kita pindah ke tempat yang lain, terkadang sudah tidak bisa beradaptasi lagi, ya. Itu kebanyakan hewan endemik. Contohnya ada anoa, lalu ada burung maleo, lalu ada komodo, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah belajar tentang persebaran fauna dan flora di Indonesia. Selanjutnya kita ingin tahu apa ya manfaat dan nilai dari keanekaragaman hayati. Manfaat yang pertama tentunya adalah bisa sebagai sumber plasma nutfah, ya, atau bibit, ya, yang nantinya supaya kita tidak supaya keanekaragaman hayati kita tidak punah. Jadi kita jadi bisa sebagai sumber plasma nutfah. Yang kedua bisa sebagai sumber pangan untuk makanan ya, sumber papan, bisa kayunya bisa dibuat rumah. Lalu sumber sandang, sandang itu pakaian, kapas. Nah, kapas kita bisa menjadi kain, bisa dibuat sebagai pakaian. Jadi sumber pangan, papan, dan sandang. Dan juga tentunya bisa sebagai kesehatan. Contohnya ini tadi ada sabun sereh. Nah, sereh itu sendiri merupakan flora dari Indonesia ya. Selanjutnya bisa untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem ya. Selanjutnya sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, lalu sebagai sumber pendapatan, dan juga sebagai tempat rekreasi. Nah, rekreasi yang lagi ngain sekarang itu di mana ya? Di hutan pinus ya, hutan pinus Limpakuwus itu banyak sekali flora, jenis-jenis floranya. Lanjut, aktivitas manusia ini ternyata dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dalam artian mempengaruhi ini apa? Ada positif, ada negatif. Yang pertama adalah yang dapat mempengaruhi negatifnya atau menurunkan nilai keanekaragaman hayati. Contohnya aktivitas manusia apa? Sudah pasti yang pertama manusia bisa melakukan perusakan habitat ya. Itu bisa menurunkan ya. Yang kedua, penggunaan bahan kimia yang secara berlebihan, pupuk yang berlebihan. Nah, itu bisa juga membuat tanamannya malah mati ya. Yang ketiga, adanya pertanian monokultur. Jadi monokultur itu mono itu satu. Jadi yang dikembangkan hanya satu tanaman saja. Akibatnya apa? Tanaman yang lain tidak dikembangkan, maka bisa saja punah ya. Yang keempat, karena pencemaran lingkungan, bisa dari limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga. Nah, lalu aktivitas positif dari manusia di sini juga bisa meningkatkan keanekaragaman hayati. Diantaranya adalah satu, pemuliaan tanaman itu sama saja pembibitan ya. Lalu yang kedua, karena reboisasi, ini juga sangat bagus. Jadi kalau hutannya sudah kita ambil kayunya, hendaknya segera lakukan reboisasi atau penanaman kembali ya. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota. Nah, sekarang banyak sekali tempat rekreasi yang berupa taman. Di situ nanti
ditumbuhkan tanaman ataupun hewan-hewan yang sudah jarang kita temui. Selanjutnya yang keempat, manusia bisa melakukan pelestarian. Pelestarian plasma nutfah secara in situ maupun ex situ. In situ berarti pelestarian di dalam habitat itu sendiri, sedangkan ex situ pelestarian yang di luar habitat makhluk hidupnya. Ya. Kemudian penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih. Jadi pilihlah pohon yang usianya sudah tua. Jangan yang masih muda ditebangi ya. Oke. Terus bagaimana nih kalau ternyata keanekaragaman hayati sudah turun? Nah, kita wajib untuk melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Di antaranya tadi yang sudah saya bisa sebutkan, in situ dan ex situ. Nah, contohnya in situ di dalam habitat asli. Contohnya apa? Contohnya adalah bisa yang tadi Batak Betulan 1 itu ada di Taman Nasional. Nah, itu kan berarti kan Taman Nasional adanya di sana, tidak bisa Taman Nasionalnya kita pindah ke sini. Tidak mungkin bisa karena tumbuhan ataupun hewannya tidak bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Itu in situ. Lalu yang ex situ ini yang tadi makhluk hidupnya bisa kita lestarikan di luar habitat asli, kita bawa keluar. Contoh kebun binatang. Nah, di kebun binatang itu banyak hewan-hewan yang aslinya bukan dari situ, kita ambil dari daerah yang lain, tapi dia bisa beradaptasi. Itu kebun binatang. Dan berikutnya upayanya adalah bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati tetapi dengan menerapkan prinsip. Yang pertama adalah prinsip toleransi. Yang kedua mengoptimalkan. Yang ketiga ketahanan dalam makhluk hidup itu sendiri. Dan yang keempat pengontrol. Jadi jangan terlalu banyak kita menggunakan organisme tersebut, nanti malah habis ya. Oke. Saya rasa sampai di sini keanekaragaman hayati, dan mungkin kemarin ada beberapa tugas yang pernah Ibu berikan. Kalau ada yang masih sulit, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu lewat WA ya, atau bisa ditanyakan di Google Classroom. Nah, saya cukupkan dari saya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata, dan kelebihan hanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa gunakan masker kalau akan keluar atau bertemu dengan seseorang. Ya, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.